Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Mari kita panjatkan pertemuan awal pertama kali mata kuliah dasar manajemen proyek ini. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena kita sudah bisa berkumpul lagi di pertemuan pertama semester ganjil tahun ini. Mengawali materi hari ini saya akan mencoba memberikan gambaran mengenai apa yang akan kita pelajari di dasar manajemen proyek. Pertama-tama saya mencoba untuk menggambarkan apa inti dari kuliah dasar manajemen proyek. Pertama, bahwa mata kuliah ini akan memberikan pemahaman mengenai fungsi manajemen proyek yang meliputi planning, organizing, controlling atau pengawasan, serta berbagai fungsi lainnya. Ada leading, directing, activating, motivasi, koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan, decision making dalam sebuah aktivitas proyek. Proyek sendiri dipahami sebagai aktivitas yang dirancang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Pengertian ini harus menjadi pemahaman bahwa yang namanya proyek itu memang harus direncanakan, kemudian diorganisasikan dengan baik, dikelola, diawasi, dan ada batasan waktu tertentu gitu. Ada batasan budget, ada batasan waktu supaya itu tidak tak berbatas waktu gitu. Beberapa capaian pembelajaran: yang pertama, memahami dasar pengelolaan sebuah proyek. Yang kedua, memahami fungsi-fungsi manajerial dalam proyek. Yang ketiga, memahami bagaimana cara merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengendalikan proyek. Berikutnya, memiliki kemampuan dalam manajerial proyek. Ini yang paling penting dalam melaksanakan manajemen proyek. Terkait dengan literatur dan modul, ada nanti modul yang saya berikan. Kemudian terkait dengan beberapa project dan jurnal yang sudah saya buat, nanti akan saya share juga di mata kuliah ini. Ini adalah gambaran mengenai dalam 14 kali pertemuan apa saja yang akan kalian dapatkan gitu. Jadi yang pertama kita akan melihat bagaimana gambaran mengenai atau deskripsi pengertian mengenai dasar manajemen proyek di pertemuan pertama ini. Kemudian bagaimana tipe-tipe proyek itu apa saja, bagaimana pengelolaannya, kemudian bagaimana kasus-kasus yang sering terjadi. Berikutnya ada peralatan dan teknik manajemen proyek, bagaimana schedule dan peralatan instrumen manajemen proyek itu bisa kalian buat, kemudian kalian rencanakan dan bisa diplot di lapangan. Kemudian ada metode crash program. Metode crash program ini adalah bagaimana cara mengejar penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat gitu. Biasanya kalau di awal pekerjaan itu waktunya sudah mundur molor gitu, maka di akhir pekerjaan harus dipercepat. Itu metode crash program. Kemudian ada work breakdown structure atau kita sering singkat WBS. Itu bagaimana kita bisa mengelola sebuah bagan yang terkait dengan item pekerjaan yang saling berkaitan. Mana yang lebih dulu dikerjakan, kemudian mana yang berikutnya, kemudian mana yang saling terkait, dan mana yang bisa berdiri sendiri. Joint project planning adalah bagaimana kita bisa menyingkat beberapa pekerjaan yang mungkin bisa dikerjakan di tempat yang berbeda di waktu yang bersamaan untuk efisiensi pekerjaan dan waktu. Critical path adalah bagaimana dalam kondisi yang mepet waktunya karena satu dan hal pekerjaan sebelumnya mundur, maka critical path ini adalah waktu mendekati penyelesaian pekerjaan yang ada beberapa pekerjaan yang saling tumpang tindih yang harus diselesaikan bersamaan. Nah, ini menjadi namanya juga critical path gitu ya, jalur kritis gitu ya. Itu hal yang kemudian menjadi pertimbangan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berikutnya setelah UTS ada bagaimana metode pengendalian material. Jadi pengendalian material itu tidak hanya pengadaannya aja, penyimpanannya, penggunaannya, dan pengamanannya. Karena efisiensi biaya itu biasanya akan membengkak pada saat kita gagal dalam merencanakan pengadaan dan pengendalian materialnya. Berikutnya ada manajemen kualitas proyek, yaitu bagaimana menjaga mutu proyek itu supaya bisa tetap sesuai dengan gambar kerja yang dibuat oleh arsitek dan kontraktor bisa melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh arsitek. Pengendalian proyek 1 dan 2 ini terkait dengan bagaimana tata cara dan instrumen pengendalian proyek. Kemudian bagaimana contoh-contoh ini nanti bisa kalian saksikan mengenai real project. Bagaimana cara mengendalikan tenaga kerja,
mengendalikan waktu, mengendalikan biaya, kemudian peralatan dan metode kerja. Nanti akan saya berikan contoh kasusnya. Di pertemuan 13 ada K3 mengenai keselamatan kesehatan kerja. Yang terkait dengan K3 ini nanti bagaimana sebuah proyek ini bisa dilaksanakan dengan meminimalkan korban jiwa. Mungkin korban yang paling buruk adalah meninggal dunia, sementara korban yang lainnya adalah luka atau cacat karena pelaksanaan pekerjaan dengan metode yang salah gitu. Biasanya human error. Terakhir ada manajemen kontrak. Yang terkait dengan ini adalah bagaimana sebuah kontrak kerja itu bisa dibuat yang bisa mengamankan semua pihak. Tidak hanya owner, tidak hanya kontraktor, tidak pengawas, tidak arsitek, semua pihak memiliki hak yang sama dalam diamankan kepentingan dalam sebuah kontrak. Ini yang kemudian menjadi bobot penilaian. Jadi ada satu tugas yang menjadi tugas pribadi, individual. Jadi bagaimana nanti kalian akan mencari proyek, kemudian melaporkan proyek itu. Mungkin dari satu proyek besar kalian ambil satu bagian saja, kemudian itu dilaporkan entah terkait dengan mutunya, pengawasan pekerjaannya, atau time schedule-nya. Nanti akan kalian pilih yang mana, nanti dipresentasikan. Kemudian ujian mid semester ini adalah terkait dengan beberapa teori yang kalian nanti sudah dapatkan, kemudian juga tugas yang sudah kalian buat dan presentasikan, dikumpulkan. Kemudian ada ujian akhir dan ada terkait dengan absen. Terkait dengan teori manajemen proyek, maaf sebentar. Ini yang cukup menarik gitu. Banyak orang yang kemudian kita masuk ke materi tentang deskripsi manajemen proyek. Banyak orang yang menganggap bahwa proyek itu adalah sesuatu yang kemudian harus besar, harus nilainya puluhan miliar gitu. Kenyataannya adalah bahwa manajemen proyek itu tidak selalu harus bernilai besar, bahwa manajemen itu diartikan sebagai suatu proses terpadu dari beberapa individu yang kemudian menjadi bagian dari organisasi, dilibatkan untuk memelihara, mengembangkan, mengendalikan, menjalankan program-program yang semua sudah diarahkan sasarannya dan ditetapkan berlangsung sesuai dengan rencana. Artinya ada beberapa kunci di situ. Yang pertama adalah beberapa individu, kemudian memelihara, mengembangkan, mengendalikan. Ada 3 tahapan yang penting untuk menjalankan program-program yang semuanya ditetapkan kepada sasaran yang direncanakan sesuai dengan rencana. Jadi kalau kemudian proyek itu berjalan tanpa rencana, berarti bukan manajemen proyek namanya. Berikutnya, sebagai suatu rangkaian beberapa tanggung jawab fungsional yang berhubungan satu dengan lainnya secara keseluruhan, membentuk jaringan kerja yang teratur dan sistematis. Jadi yang namanya manajemen proyek itu harus ada hierarkinya, harus ada penjenjangannya, tidak bisa dari bawah langsung loncat ke atasan, demikian juga sebaliknya. Ada berbagai hal yang terkait dengan optimalisasi manajemen, yaitu perlu adanya sistem dan struktur organisasi yang memadai, juga program yang berorientasi pada sasaran. Nah, ini yang jadi penting gitu. Harus ada struktur organisasinya. Kemudian orang-orang yang punya tanggung jawab dan kewenangan tersendiri. Kemudian ada program yang berorientasi pada sasaran. Sekali lagi, sasaran itu menjadi hal yang penting yang menjadi kesepakatan bersama. Fungsi organisasi sebagaimana wahana untuk menuangkan konsep atau karya manajerial dari individu yang terlibat dalam mengemban tanggung jawab manajemen. Artinya, ada satu wadah, ada satu konsep, ada suatu karya yang kemudian dikemas dalam sebuah manajerial yang kemudian masing-masing ini saling terkait karena satu sama lain saling membutuhkan dan masing-masing memiliki tanggung jawab tersendiri. Mohon maaf. Ini adalah hal yang paling penting dalam fungsi pokok manajemen. Yang pertama, perencanaan. Jelas yang namanya manajemen tidak mungkin tidak harus diawali dari perencanaan.
Kemudian yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian ini adalah bagaimana kemudian kita bisa berpikir mengenai cara untuk mengelola sebuah proyek ini dengan berbagai macam pihak untuk tidak saling berkonflik. Kita harus mengelola itu dengan baik, tidak hanya secara substansi tapi juga secara sosial. Bagaimana tidak muncul konflik selama pekerjaan itu berjalan. Pengendalian jelas, ada fungsi evaluasi, controlling supaya hal-hal ini menjadi tidak molor waktunya, molor biayanya, penurunan kualitasnya, semua harus dikendalikan dengan evaluasi. Berikutnya adalah fungsi-fungsi line manajemen. Ada memimpin. Jelas seorang manajer proyek harus bisa memimpin. Artinya apa? Dalam leadership itu orang harus bisa mengendalikan ke arah yang benar gitu. Artinya tidak hanya tahu ini salah, ini benar, tapi bagaimana kalau kemudian dia men-statement membuat pernyataan itu salah, maka harus tahu bagaimana cara membenarkan pekerjaan itu. Yang kedua, setelah dia tahu salah, dia akan mengarahkan gitu. Artinya mengarahkan bagaimana pekerjaan itu yang salah bisa dibenarkan dengan metode yang lebih baik. Kemudian mengaktifkan dan memberikan contoh. Jadi seorang pemimpin yang baik harus punya wawasan yang luas. Kenapa? Supaya dia bisa tahu bagaimana solusi yang terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu. Misalkan terkait dengan musim, terkait dengan sekarang musim hujan gitu ya, atau dengan stok material yang terbatas, atau terkait dengan sumber daya tukang yang kemudian berkurang gitu. Nah, itu banyak hal yang terkait dengan permasalahan proyek. Kemudian ada membangun motivasi dan mengkoordinasikan. Artinya kalau durasi proyeknya itu singkat, biasanya motivasinya masih terjaga dengan baik. Tapi kalau kemudian ada keterlambatan karena faktor satu dan lain hal, cuaca, dana, alam, itu kemudian molor, biasanya menjaga motivasi untuk tetap tinggi itu yang susah gitu. Nah, hal berikutnya yang menjadi penting adalah koordinasi dan komunikasi. Bagaimana bisa mengkoordinasikan semua pihak-pihak terkait, baik mainkon, subkon, pengawas, atau mungkin referansir, atau mungkin tenaga kerja, bisa dikoordinasikan dengan cara komunikasi yang baik gitu. Kenapa? Karena tidak selalu hal-hal yang salah di lapangan itu harus ditekankan kesalahannya gitu. Bahwa kalau memang sudah terjadi kesalahan, bukan bagaimana kita menegaskan kesalahannya, tapi selanjutnya kesalahan itu harus bisa diperbaiki dengan metode apa dan cara apa yang paling efektif dan efisien. Itu kenapa di bagian paling akhir muncul pengambilan keputusan. Dalam sebuah rangkaian yang penting itu muncul istilah project. Project adalah urutan dan rangkaian kegiatan panjang yang dimulai sejak gagasan, direncanakan, kemudian dilaksanakan, sehingga tercapai hasil-hasil yang sudah ditetapkan. Artinya apa? Bahwa memang ada sesuatu yang direncanakan di awal, kemudian dilaksanakan, kemudian dievaluasi, dan setelah itu kita lihat hasilnya sesuai dengan sasaran atau tidak gitu. Berikutnya, upaya yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dengan sasaran tertentu menggunakan anggaran serta sumber dana yang tersedia. Jadi ini jelas ada anggarannya, jelas ada sumber dayanya, manusianya, yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu gitu. Jadi ini menjadi penting karena memang ada batasan budget, mutu, anggaran, SDM, waktu. Karena itu kemudian kalau tidak berbatas, ya gagal arti sebuah manajemen proyek. Pelaksanaan proyek diartikan sebagai rangkaian mekanisme tugas dan kegiatan yang kompleks, membentuk saling ketergantungan satu dengan yang lain, dan mengandung konsekuensi permasalahan. Jadi yang namanya manajemen proyek ini adalah, kalau diistilahkan Jawa itu adalah, ada istilah yang saya selalu senang dengan statement itu, itulah weruh sadurunge winarah gitu. Weruh sadurunge winarah itu bisa diartikan begini. Kita bisa tahu permasalahan yang akan muncul, kemudian kita bisa mengantisipasi di awal. Misalnya, suatu kali kalian akan mengerjakan pekerjaan cor atau pekerjaan yang memang harus dilaksanakan simultan continuous gitu ya, tidak terpotong gitu, plat lantai yang cukup luas gitu. Sementara sekarang musim hujan gitu. Maka pada saat kalian berpikir sebelum melakukan pekerjaan sor plat lantai itu, kalian harus berpikir bagaimana nanti kalau terjadi hujan. Kenapa?
Karena kalau kemudian kalian tetap melakukan pekerjaan cor plat lantai dak itu kemudian bersama dengan hujan, yang terjadi adalah air hujan akan membuat cairan semen itu turun, gugur gitu, luntur gitu. Maka yang tinggal hanya pasir dan splitnya gitu, sehingga bisa jadi kekuatan beton yang K350 akan berkurang menjadi K150, sehingga pada saat bagistiknya dibuka nanti akan jebol gitu ya. Jadi itu adalah gambaran bagaimana sebuah project itu bisa kalian kerjakan gitu ya, bahwa apa namanya, terkait dengan yang namanya project itu akan selalu muncul masalah. Kalau kalian tidak ingin muncul masalah, ya istilahnya jangan proyek gitu. Karena yang paling penting dalam sebuah project itu adalah bagaimana kita tahu ada masalah dan kita bisa menyelesaikannya. Ada hal yang menjadi penting di sini terkait dengan hubungan siklus sebuah manajemen proyek. Ini menjadi menarik gitu. Jadi di sini ada yang namanya siklus manajemen proyek. Siklus manajemen proyek adalah kegiatan proyek didasarkan atas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Sekali lagi, pelaksanaan dan evaluasi yang merupakan proses yang berlangsung terus-menerus selama proyek berjalan. Artinya proses ini tidak boleh berulang. Misalnya begini, ada satu tahapan awal land clearing. Land clearing selesai, kemudian ada tahapan berikutnya adalah pekerjaan pondasi gitu. Kalau kemudian sudah pekerjaan pondasi, harusnya pekerjaan sloof, kolom, dinding, balok gitu. Kalau sudah pekerjaan balok dan kemudian kembali ke pekerjaan pondasi, berarti ada kesalahan fatal di pekerjaan pondasi dan itu harusnya tidak terjadi. Jadi proses cyclical ini, siklus ini harus kemudian dilaksanakan dengan jenjang yang makin lama makin tinggi gitu. Dan setelah sampai pada yang paling tinggi, harusnya tidak kembali ke tahapan awal. Keberhasilan pelaksanaan tergantung pada upaya dan tindakan yang terkoordinasi dengan berbagai satuan organisasi dan jabatan di berbagai jenjang manajemen. Artinya, sekali lagi akan selalu muncul hierarki dalam sebuah organisasi manajemen proyek. Artinya apa? Hierarki itu adalah dari yang paling bawah itu tenaga kerja. Kemudian ada supervisor. Kemudian ada tenaga ahli arsitek, sipil, dan mungkin ME. Di atasnya lagi ada site manager. Di atas lagi ada project manager. Di atasnya lagi ada project owner gitu. Itu hal-hal yang kemudian saling berjenjang. Tidak diperbolehkan apabila kemudian project owner ini langsung menegur kepada supervisor atau tukang gitu. Dia harus menegur kepada lapisan bawahnya, turun sampai ke level pelaksana. Itu yang saya artikan bahwa sebuah hierarki di manajemen proyek itu menjadi cukup penting. Kenapa? Karena kalau kemudian project owner ini langsung menegur tukang, yang terjadi tukang akan menjawab dengan seenaknya dan itu akan menjadi hal yang buruk yang berkepanjangan gitu. Dengan omongan tukang yang mungkin nggak enak yang didengarkan dengan owner, bisa jadi satu tim manajemen proyek secara keseluruhan bisa diputus kontraknya hanya karena hal yang membuat owner, ada hal yang dikatakan oleh tukang yang owner tidak berkenan. Itu bisa terjadi. Maka dari itu dalam sebuah manajemen proyek yang baik harus ada urutan hierarki yang memang tidak boleh saling meloncat seenaknya. Jadi terkait dengan materi hari ini, ada pertanyaan sampai di sini? Ada Pak Luhur? Ya, silakan dari Mbak Vio. Ya. Ya, izin bertanya Pak, nama saya Yurika Falavi. Ya, ingin silakan. bertanya, apa sih bedanya manajemen proyek dengan manajemen konstruksi? Lalu peran dalam arsitek itu dalam manajemen proyek itu apa gitu Pak? Oke. Terima Wah, kasih. ya. Makasih Mbak Vio. Terima kasih pertanyaannya. Saya nggak mira bahwa pertanyaannya muncul dengan yang cukup dalam gitu ya. Jadi ini yang paling sering terjadi. Saya terima kasih Mbak Vio sudah bisa punya pertanyaan yang cukup berbobot gitu ya. Jadi
Ini kadang-kadang malah kita itu susah membedakan antara manajemen proyek dengan manajemen konstruksi. Saya akan bercerita gitu ya. Jadi ini akan cukup menjadi pembelajaran buat kalian semua bahwa ada satu perbedaan besar dari sebuah manajemen proyek dengan manajemen konstruksi. Ada yang bisa menjelaskan? Oke, manajemen proyek itu meliputi dari awal tadi sudah jelaskan, ada munculnya gagasan, kemudian ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan pekerjaan. Nah, sementara manajemen proyek itu lingkupnya hanya melaksanakan pekerjaan. Dengan kata lain, manajemen proyek itu jauh lebih besar dibandingkan manajemen konstruksi, atau manajemen konstruksi itu adalah satu bagian saja dari satu manajemen proyek. Saya akan bercerita konkretnya seperti ini. Suatu ketika, ini juga yang saya alami gitu ya. Jadi suatu ketika saya kebetulan pernah punya project untuk sebuah hotel gitu ya di Jalan Dagen gitu. Berawal dari sebuah pengalaman saya pada saat saya mengawasi project hotel gitu ya. Ada orang yang kemudian tertarik pada saat sebuah pekerjaan ini berjalan. Biasanya orang itu, owner itu akan melihat dulu gitu. Sebuah proyek berjalan, kemudian yang ditanya pertama kali biasanya pengawas atau tim manajemen proyek. Banyak hal yang kemudian ditanyakan oleh owner itu yang biasanya orang awam gitu. Biasanya orang awam ini bisa pemilik tanah atau pemilik uang. Jadi owner ini bisa pemilik tanah, bisa punya modal uang, atau bisa dua-duanya, ya punya tanah, ya punya uang gitu. Kita tahu bahwa Jogja ini adalah tujuan wisata kedua terbaik se-Indonesia setelah Bali gitu. Jogja ini juga sampai saat ini menjadi investasi terbaik kedua di properti setelah Bali. Fenomena yang terjadi di dari tahun 2004, 2005 sampai akhirnya terjadi moratorium di 2014 adalah ada fenomena orang punya tanah di jalan besar yang mungkin luasnya 1000 meter gitu ya. Dulu orang berpikiran bahwa untuk membuat sebuah hotel itu harus punya tanah 3000 atau 5000 meter gitu. Tapi karena sekarang keadaan pariwisata yang sangat berkembang di Jakarta, maka teman-teman bisa lihat bagaimana hotel itu sangat banyak dan tidak begitu besar. Nah, tren yang sekarang menjadi menarik adalah para pemilik tanah di jalan-jalan yang memang strategis, yang tadinya punya rumah besar gitu, warisan dari orang tuanya, atau memang beli invest tanah yang besar gitu dengan 1000 meter, akhirnya berpikir gitu, di tanah 1000 meter ini bisa nggak ya kalau kemudian saya buat hotel. Biasanya orang pemilik tanah akan mengawali dari sana gitu. Pada saat orang itu awam, dia kemudian mencari orang yang lebih paham untuk menanyakan itu. Nah, biasanya kalau saya akan menindaklanjuti dengan, Bapak kira-kira punya gagasan apa? Pertama pertanyaan saya adalah, tanah itu akan dibangun terus dijual atau dikelola sendiri? Itu menjadi cukup penting dalam mengelola sebuah manajemen proyek. Kenapa? Karena nanti akan ada perlakuan yang berbeda. Biasanya ada dua macam owner gitu. Kalau dia tipenya adalah spekulan adalah investor yang kemudian hanya mau dalam jangka waktu yang pendek, maka dia akan berpikir tanah yang dulu dia beli dengan harga mungkin 10 juta di Dagen, kemudian dibuatkan izin IMB untuk hotelnya, ternyata setelah IMB hotelnya jadi dengan biaya mungkin 1 miliar atau 2 miliar gitu ya, habis. Kemudian dengan nilai tanah misalkan 1000 meter, tanahnya 10 juta, berarti 10 miliar. Kemudian ada tambahan 2 miliar untuk IMB, berarti 12 miliar. Biasanya kalau sudah ada tanah kosong dengan izin IMB-nya, maka nilai tanahnya itu akan naik cukup drastis gitu. Dari yang 10 juta bisa naik jadi 15 juta sampai 18 juta. Itu fakta yang terjadi di Jogja. Kenapa?
Karena di Jogja ini sangat banyak orang yang kemudian pingin buat hotel tapi nggak punya tanah dan nggak bisa nyari IMB. Sehingga kalau orang-orang dari Jakarta, investor dari luar kota itu datang ke Jogja, mereka mau beli tanah dengan IMB dengan harga lebih mahal. Sehingga mereka tinggal beli tanah yang sudah ada IMB-nya, tinggal bangun gitu. Nah itu yang paling sering terjadi, spekulan-spekulan seperti itu. Tapi kalau kemudian tidak menjadi spekulan, maka yang terjadi adalah dia buatkan IMB-nya, kemudian dia buatkan izin lain-lainnya, kemudian dia akan mencari dana kalau dia nggak ada dana untuk membangun, biasanya dengan perbankan. Kalau kita kemudian harus menggunakan bank untuk pembangunannya, biasanya dia harus punya modal 30%. Nah, selebihnya dia harus mencari operator hotel yang bisa diberi kepercayaan dan kemampuan untuk mendapatkan revenue, pendapatan untuk bisa mengangsur pinjaman banknya. Itu sangat banyak terjadi di Jogja. Satu bedanya manajemen proyek dan konstruksi adalah kalau kita manajemen proyek, maka kita harus berpikir mengenai pengembangan gagasan dari owner itu, bagaimana membuat desainnya, bagaimana mengurus IMB-nya, bagaimana mencari dana pembangunannya, bagaimana mencarikan kontraktornya dengan kita menata lelangnya, kemudian terakhirnya bagaimana membuat kontrak kepada kontraktor dan kontrak kepada pengawas. Itu adalah satu rangkaian manajemen proyek yang besar. Kalau sudah terlaksana itu semua, baru muncul manajemen konstruksi. Nah, kalau sudah muncul manajemen konstruksi, hanya akan ada dua pihak. Yang satu adalah kontraktor pelaksana yang ditunjuk dari lelang, yang satunya adalah konsultan pengawas yang akan mengawasi jalannya konstruksi sesuai dengan konsep atau desain yang dibuat oleh konsultan perencana. Jadi sudah jelas bahwa manajemen konstruksi itu hanya satu bagian dari manajemen proyek yang cukup besar. Menjawab ya, jelas ya Mbak Vio. Kemudian pertanyaan menarik yang kedua, arsitek bisa berkontribusi di mana? Nah ini menjadi penting gitu. Arsitek itu bisa berkontribusi di semua tempat. Yang pertama adalah pada saat owner itu punya gagasan, maka arsitek bisa menjadi bagian dari arsitek in-house-nya owner gitu. Jadi dia bisa ditunjuk dari owner untuk menjadi arsiteknya owner gitu. Sehingga dia kemudian bisa memilih konsultan arsitek untuk mengembangkan idenya. Satu itu. Yang kedua, arsitek itu bisa menjadi bagian dari konsultan perencananya. Jadi pada saat nanti si owner ini sudah memilih konsultan, arsitek itu bisa menjadi bagian dari konsultan konsultan perencana yang membuatkan desain sampai ke gambar DED-nya, kemudian diserahkan untuk lelang dan dilaksanakan oleh kontraktor, itu menjadi bagian yang kedua. Yang ketiga, arsitek bisa menjadi bagian dari pengawas. Pada saat sudah dilelangkan, ada kontraktornya, ada pengawasnya, arsitek bisa menjadi bagian dari pengawas konstruksi gitu. Satu lagi, arsitek bisa menjadi bagian dari kontraktor pelaksana. Jadi arsitek itu betul-betul bisa masuk di mana-mana gitu, di manajemen proyek dan manajemen konstruksi. Makanya mata kuliah ini akan membuat kalian bisa berpikir, kalau saya tidak sedang di lapangan, maka saya akan lebih baik di konsultan gitu. Karena saya hanya akan menggambar di studio, kemudian detail, ngerender, dan saya nggak ke lapangan. Tapi kalau saya senang dengan tantangan, dengan alam, dengan kondisi lapangan, hujan, ngecor, dengan berbagai macam kompleksitas lapangan, saya akan senang menjadi pengawas gitu, ngecek gambar, ngecek kontraktor, membuat laporan. Tapi kalau kemudian saya senang berurusan dengan tukang, beli material, melaksanakan pekerjaan, maka saya akan jadi arsitek di versinya kontraktor gitu. Jadi mata kuliah ini saya harap kalian bisa membuka wawasan selebar-lebarnya tentang keinginan kalian, kemampuan kalian, bagaimana kalian nanti mengelola kemampuan kalian supaya bisa masuk di bagian yang mana gitu sesuai dengan karakter kalian. Karena kalau tidak pas dengan karakternya, saya pikir nanti kalian akan cukup terbebani dengan banyak hal di lapangan. Mungkin itu sudah bisa menjawab ya Mbak Vio. Jadi ya terima kasih. Mungkin karena waktunya terbatas, sudah menjelang 30 menit. Saya akan akhiri pertemuan ini. Saya berharap kalian punya pemahaman dan ketertarikan yang lebih jauh tentang manajemen proyek, sehingga bisa punya gambaran nanti akan seperti apa posisi kalian di dalam manajemen proyek.
Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti akan kita lanjut di minggu depan untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih yang sudah hadir dari hari ini. Jangan lupa absen, sehat-sehat selalu, dan jalani protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.